Di pegunungan sunyi wilayah Julu, Zhang Jiao berteduh di bawah pohon tua. Ia baru saja memetik tanaman obat-obatan. Tiba-tiba, muncullah seorang lelaki tua dari kabut gunung. Wajahnya sulit dikenali, seperti ditelan usia dan waktu. Ia menghampiri Zhang Jiao tanpa suara, lalu berkata, "Langit akan berguncang, tanah akan retak, dunia membutuhkan penyeimbang baru." Sambil berkata, "Kamu beruntung bertemu denganku." Orang tua itu mengulurkan sebuah gulungan kitab usang. Kulitnya terbuat dari kain kuning yang mulai lusuh, namun di dalamnya tertera huruf-huruf kuno. Kitab Kedamaian Agung. Pergunakan hanya untuk kebaikan, atau kamu akan dikutuk Tian. Belum sempat Zhang Jiao berterima kasih. Lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak, seperti angin yang hanya datang membawa pesan. Sepulangnya dari gunung, Zhang Jiao menceritakan kejadian aneh tersebut kepada dua orang adiknya, Sang Bao dan Sang Liang. "Sepertinya aku bertemu Dewa Gunung. Beliau memberikan gulungan kitab ini, aku akan mempelajarinya," ujarnya lagi. Zhang Jiao membaca kitab itu siang dan malam. Isinya, ajaran Taoisme kuno yang dalam dan penuh misteri. Berisi doa-doa dan mantra-mantra, teknik pengobatan menggunakan roh dan elemen langit. Si bodoh yang tidak lulus ujian negara ketabiban kini berubah menjadi tabib sakti. Ia banyak menyembuhkan orang sakit sambil mengajarkan pengajaran yang didapatkannya dari gulungan kitab tersebut kepada rakyat. Jalan damai dan pemurnian batin. Dari sini lahirlah ajaran baru, Taiping Dao, Jalan Kedamaian Agung. Bukan hanya menyembuhkan yang sakit, ia juga bisa berdoa kepada langit untuk menurunkan hujan pada masa kekeringan. Popularitas Zhang Jiao meningkat dengan cepat. Banyak orang datang dari berbagai pelosok daerah untuk berobat atau bahkan berguru kepadanya. Awalnya, gerakan ini murni bersifat rohani. Tapi lama-kelamaan, rakyat yang sengsara di bawah kekuasaan Kaisar Ling datang bukan hanya untuk kesembuhan. Mereka membawa keluhan, ratapan, kemarahan, pajak yang mencekik, sawah yang gagal panen, anak-anak kelaparan, pejabat yang sewenang-wenang. Zhang Jiao mendengarkan semuanya. Semakin banyak ia melihat penderitaan rakyat, semakin ia yakin bahwa penyakit terbesar bukan di tubuh manusia, tapi di dalam kekuasaan yang sudah busuk. Sampai di titik ini, Zhang Jiao yakin bahwa dirinya adalah pilihan langit untuk menyelamatkan rakyat yang menderita di bawah kepemimpinan Kaisar Ling. Ia mulai memperluas gerakannya. Tidak hanya mengajarkan spiritual, ia mulai melatih rakyat menjadi pasukan untuk berperang. Dari hari ke hari pengikutnya terus bertambah banyak. Wilayah pengikutnya dibagi ke dalam 36 distrik rahasia. Kini, semua orang menyebutnya Guru Langit Agung, karena mereka percaya bahwa Zhang Jiao bukan lagi sekadar manusia, melainkan utusan kekuatan langit. Muncul satu kalimat yang menggetarkan sejarah. Langit biru telah mati, langit kuning akan bangkit. Langit biru adalah simbol dinasti Han. Langit kuning adalah simbol zaman baru. Pemberontakan pun dimulai. Peperangan terjadi di berbagai wilayah kekuasaan Han. Pasukan kuning berjaya merebut banyak kota. Pasukan kekaisaran Han dibuat kewalahan oleh banyaknya jumlah pasukan kuning yang tersebar di mana-mana. Bagaimana kelanjutan peperangan ini? Apakah dinasti Han harus tunduk kepada sorban kuning?
Apakah dinasti baru akan terbentuk? Saksikan di episode selanjutnya.